Alhamdulillah alladzi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardh hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang Allah cintai, syukur pada pagi hari ini telah kita melakukan komunikasi keilahian. Masing-masing kita berjumpa dengan Allah dalam kualitas kita sendiri-sendiri. Walau sholat kita berjamaah, pahala jamaah kita dapat, tetapi kemudian taqarrub kita kepada Allah dalam kualitas kita masing-masing. Maka sesudah sholat kita sendiri-sendiri akan merasakan sebuah proses pada diri masing-masing. Kira-kira tadi kutu sampai berapi, kira-kira begitu. Ada yang banyak mikir di luar, ada yang setengah, ada yang dikit. Mudah-mudahan ada yang tidak sama sekali mikir di luar sholat, tapi rasa ya adilah menang hal-hal di luar sholat itu ya. Cuma sekalian, oleh karena itu dalam fikih disebutkan dengan jihadus sholah, berjuang dalam sholat. Mudah-mudahan itu merupakan sebuah pergolakan jiwa untuk menantang sang iblis dan pergeseran kita masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Rasul yang senantiasa lembut kepada siapapun, hatta kepada orang yang di hadapannya mengatakan kata-kata yang jelek, memaki, menyumpah, dan macam-macam yang lain. Senyum Rasul melayani dengan sebaik-baiknya. Dalam korelasi dengan sikap Nabi itu, maka pada pagi hari ini jemaah, saya mengutip Al-Quran surah Al-Furqan dalam kajian kita pagi ini. Quran surat Al-Furqan pada ayat yang ke-63. Mungkin nanti ibu-ibu di belakang bisa buka di Google, kemudian tampilkan Al-Quran. Pak Kiai, Pak Doktor, Pak Is, dan ada Pak Johan, semua para pakar-pakar ini saya mohon maaf kalau nanti saya keliru dalam menyampaikannya, diluruskan. Ustadz Imam kita, terima kasih mengantarkan kami dalam alunan yang indah. Semoga kita semua berjumpa dengan Allah dalam keindahan-keindahan itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan pada ayat yang ke-63 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardh hauna wa idza khatabahumul jahiluna
qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka berkata, qalu salama. Mereka mengucapkan salam. Jemaah sekalian, judul dari ayat ini adalah karakteristik hamba Allah yang memperoleh kemuliaan. Jemaah subuh yang dicintai Allah, Ibnu Khaldun berkata, saya mengutip perkataan Ibnu Khaldun, ketinggian akhlak adalah seseorang yang diam terhadap seseorang berkata kepadanya. Dia diam terhadap kepadanya tentang satu persoalan yang sesungguhnya yang berkata itu tidak paham. Dan yang dikatakan pada seseorang itu dia lebih paham. Artinya yang berkata tidak paham, yang mendengarkan itu sangat paham, tapi dia diam mendengarkan perkataan itu sampai selesai. Itu kata Ibnu Khaldun. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, orang-orang beriman itu dia berkata yang baik-baik, kemudian menyenangkan yang mendengarkan perkataannya. Jemaah sekalian, dalam beberapa literatur yang saya baca tentang ayat ini, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bukan rendah diri. Itu bedanya di sana. Orang-orang mukmin itu rendah hati, bukan rendah diri. Oleh karena itu, orang-orang beriman yang rendah hati itu dia selalu tampil dan punya profil dengan ungkapan salam. Nah, dalam kajian salam ini ada beberapa poin. Pertama, ketika dia berhadapan dengan berbagai pergolakan, orang memakinya, ada orang yang kemudian menuduhnya, ada orang yang kemudian membencinya, dia muncul dengan salam. Salam dalam pengertian dia tidak membalas dengan keburukan yang sama, tetapi kemudian dia senyum dan tidak melakukan kejahatan kepada yang mengatakan kejelekan padanya. Tidak membalas dengan keburukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tampil dengan qalu salama, dia selalu berkata salam, adalah mereka yang suka solutif. Dia solusi, mengeluarkan narasi, mengeluarkan pandangan, selalu solutif. Dia solutif, memberikan jalan keluar. Orang-orang yang tampil dengan qalu salama adalah mereka yang dengan narasinya basyira wa nazira, memberikan berita gembira, menggembirakan, tidak menyakiti. Mereka selalu berkata dan melakukan apa yang dikatakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau tidak melakukan apa yang engkau katakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengerjakan apa yang dikatakan. Begitu Allah memberikan isyarat kepada kita jemaah dalam kehidupan kita di dunia yang sangat singkat.
Tidak lama. Tidak lama kita hidup di sini jemaah. Tidak akan lama. Oleh karena itu, dengan singkat waktu ini, mari kita isi, kita tampilkan, kita isi catatan perjalanan hidup kita dengan yang baik-baik. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memunculkan sesuatu kebaikan, barang siapa yang melahirkan satu kebaikan, barang siapa yang menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan akan mengalir kepadanya terus sampai dia sudah tidak ada, terus sampai pergantian generasi, terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka torehan-torehan kebaikan itu hendaklah menjadi jiwa kita. Karena jemaah yang akan tertanam pada kita menjadi habit yang di bawah alam sadar kita akan muncul di saat kita dalam perang sakratul maut. Maka kebiasaan kebaikan itu akan tampil tanpa tidak perlu hafal-hafal. Di daerah saya di Ambon sana, di kampung saya Pak Is, yang non jauh di Pulau Seram, berangkat dari sini sampai ke sana kita harus tempuh 4 hari 4 malam, tidak pakai berhenti-berhenti itu. Jauh dekat ke Papua sana itu, kalau ada yang meninggal, itu ada tulisan dari sang guru. Kelak kalau ki dikubur, ditanya ini hafalah. Kelak ki menjelang sakrat tuh, nih hafal. Dek pakai. Tidak ada. Di saat sakratul maut, tidak pakai hafal-hafal. Karena seluruh konsep pikiran-pikiran kita telah tiada. Yang ada hanyalah habit kebiasaan baik kita yang tertanam di bawah alam sadar. Itu yang kemudian keluar satu persatu. Maka coba perhatikan. Ada yang prosesnya syahdu, lembut, hilang. Ada yang main silat juga. Ada yang tendang kiri kanan juga. Ada yang lompat-lompat juga gitu kan. Padahal nak mati lah itulah. Tapi masih lah pikiran gitu. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk tertanam secara di bawah alam sadar. Maka irama kehidupan kita jemaah yang saya cintai, mari kita belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian qalu salama adalah profil-profil orang-orang yang ketika berada di dalam satu kelompok akan menjadi kebaikan. Akan berada dalam sebuah organisasi memberikan jalan keluar dan kualitas. Ketika berhadapan dengan orang-orang siapapun dia, seagamakah, beda agamakah, selalu memberikan kesejukan. Dan darinya mengalir petunjuk-petunjuk kebaikan. Maka jemaah, saya tadi ngobrol dengan Pak Naib kita ini ya, saya bilang Pak Rendra ini kan tiap hari itu nikah-nikah orang gitu kan ya. Asak tangannya sudah gemetar begini selesai. Yang haram menjadi halal gitu kan. Artinya itu perbuatan baik di mana setiap kebaikan itu akan mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, jangan kemudian sebaliknya. Wa man sanna sunnatan sayyatan falahu ajruha wa man amila biha ila yaumil qiyamah. Jangan sampai kita terbiasa melakukan keburukan, kemudian diikuti orang lain dan kemudian terus sampai hari kiamat mengalir kepadanya keburukan demi keburukan. Apalagi dalam sakrat kita berhadapan dengan tidak ada siapapun yang membantu kita jemaah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimat sakrat itu dalam bahasa dimaknai adalah orang-orang yang sempoyongan. Dia tidak stabil. Tidak stabil itu karena gelombang besar dari iblis untuk mengalihkan dari jalan iman. Dan kita tidak bisa menggapai kemanapun. Saya mau minta tolong Pak Is tidak bisa bantu saya. Percayalah, tidak akan bisa bantu. Paling baca Yasin saya dengar-dengar begitu. Tetapi tidak akan bisa membantu saya. Kecuali diri kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, tinggalkan, lewatkan saja ketika ada yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak apa-apa. Maafkan, karena dengan memaafkan selamatlah diri kita. Jangan simpan dendam. Nanti kita akan terjebak dengan keburukan akhlak itu. Tetapi Allah mengatakan bahwa ketika seseorang di akhir menjelang akhirnya bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni segala salah-salah kita. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selalu tampil dengan qaulu salamah adalah lahir tampil dengan senyum yang menyenangkan. Berkata tidak menyakitkan, kemudian menjaga aib orang lain dan menjaga aib dirinya. Tidak berkata ataupun membuat hal-hal yang kemudian akan mengganggu kehidupan orang lain. Tidak. Dan memberikan kualitas dirinya kepada sahlayak kehidupan manusia. Maka jemaah, dalam langkah kehidupan kekinian kita, yang kita akan berhadapan dengan berbagai konteks kehidupan sosial yang bervariasi, yang bermacam-macam bentuk. Dan jangan lupa bahwa pergeseran generasi telah menjadi hal yang nyata. Generasi hari ini ada istilah Faiz apa? Generasi Gen Z ya. Berbeda dengan generasi kita yang dulu. Tidak lagi sama. Karakternya, sifatnya, apapun generasi jemaah, saya katakan apapun generasi berbeda generasi kita, tetapi nilai-nilai karakteristik kebaikan itu tidak bisa bergeser. Siapapun kita, generasi apapun, yang namanya kebaikan tetaplah kebaikan, karena Al-Quran tidak akan berubah dari konsep dan konteks. Jemaah sekalian, di subuh yang sangat bermakna ini, kita terus memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dengan potensi yang kita miliki, dengan ilmu yang kita punya, asal syaratnya berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong dengan ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak usah kita sombong dengan ilmu yang kita punya. Jangan kita merasa hebat dengan jabatan kita, pangkat kita, apapun yang kita raih hari ini. Boleh hebat, tapi jangan merasa hebat. Kalau merasa hebat itu menganggap orang lain taipau lah. Pokoknya orang rendah nyala hebat, kira gitu. Nggak boleh. Boleh punya ilmu, tinggi ilmu, bagus. Tapi jangan memandang rendah orang lain. Boleh ibadahmu terus, zikirmu panjang. Hatam Quran berhari-hari, boleh. Sangat bagus. Tapi jangan merendahkan mereka yang tidak baca Quran. Jangan merendahkan mereka yang tidak punya ketinggian ilmu seperti kita. Itulah kemuliaan yang Allah letakkan pada orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Saya tidak menyebut nama orang, tapi saya suka melihat-lihat ada teman-teman saya, ada kawan yang melayani mahasiswa dimanapun untuk mempermudah urusan itu luar biasa. Artinya ada karakter yang bagus. Tidak usah jangan menyulitkan orang. Tidak boleh menyulitkan orang, apapun bentuknya. Maka apa yang kita miliki hari ini adalah jalan untuk memberikan
kemudahan, kebaikan pada siapapun. Cuma sekalian, hanya dengan itulah perjalanan hidup kita menjadi aman, menjadi nyaman, dan mendatangkan kebaikan. Basyira wa nadhira. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkata Isa ibnu Maryam, wahai kaumku, aku adalah utusan Allah yang meyakini tentang Taurat dan menyampaikan berita gembira, basyira wa nadhira, akan datang seorang rasul yang Allah beri nama Ahmad. Itu kajiannya lain lagi tuh. Nanti Pak Rendalah yang mengkajinya gitu ya. Jadi berita gembira, kita selalu menggembirakan jemaah agar siapapun, agama siapapun, beda kita, tetapi selalu memberikan yang terbaik kepada makhluk. Oke jemaah, dalam kerangka berpikir berkemajuan, dalam kerangka berpikir untuk mencerahkan kehidupan manusia, mari kita terus memberikan yang terbaik kepada siapapun. Tidak usah nanya ki agama apa, tidak usah. Karena kita adalah umatan wasatan. Kita adalah umat yang terbaik. Islam, orang-orang Islam itu umat terbaik. Cuma jangan ada keraguan tentang Islam ini gitu loh. Jangan ada rasa tidak nyaman dengan seorang muslim. Jangan. Wih, ini muslim, malu. Mau ucap salam ke pelan-pelan assalamualaikum gitu. Tidak usah dah. Tidak sombong juga, tapi katakan bahwa saya adalah ini minal muslimin. Karena kita adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat terbaik. Maka dengan umat terbaik itu kita menyajikan yang terbaik kepada siapapun. Jangan benci yang tidak seagama. Jangan. Sapalah mereka. Siapa tahu dengan sapaan kita dia mendapat hidayah. Menutup kajian kita pagi ini, saya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang kiai di Buton, namanya Kiai Asy'ari. Di saat waktu zuhur, ada seorang anak muda yang lari karena hujan, lari dan naik ke masjid sambil berteduh. Kemudian sang kiai datang dan melihatnya dan bertanya. Sang kiai ini tidak paham, dia pikir ini siapa, pokoknya tanya, Ananda sudah sholat zuhur? Kemudian anak muda itu terkejut kalau dia bukan seorang muslim. Dan kemudian dia bergeser dari masjid karena pakai sepatu. Sang kiai menahannya. Enggak apa-apa, tidak apa-apa, berdiri saja. Tidak mungkin masjid ini najis karena engkau berdiri dengan sepatu di atas masjid. Kau apa? Dan kemudian setelah hujan reda, sang pemuda pergi dengan penuh renungan-renungan. Masya Allah, tadi sebetulnya aku dimarah orang sebenarnya. Karena aku naik ke masjid pakai sepatu. Tapi sang kiai tidak marah, bahkan menahanku tidak lari dari masjid walaupun saat hujan. Dan setelah hujan reda, kemudian anak itu disuruh pergi. Cuma sekalian. Dan kemudian pergolakan kebaikan terus. Dan akhirnya dia berpindah agama, masuk Islam. Dan itulah teman saya di Ambon menjadi pegawai dari Kementerian Agama dulu, kan agama orang dari Bali. Oleh karena itu jemaah, kalimat Al-Furqan ayat 63 itu menjadi inspirasi besar. Bagaimana kita tampil dan membawa amanah pada sikap-sikap kita. Mungkin kalau kita belajar sejarah, Nabi melampirkan yang demikian itu. Banyak ya Pak Ustaz Johan ya. Ketika orang maki-maki disuap dengan makanan yang enak, bagus. Ketika orang luda-luda, dia datang menengoknya ketika dia sakit. Jadi ada tampilan yang luar biasa. Mungkin kita belajar lah ya. Walaupun mungkin kita hari-hari ini masih dengan potensi kita yang sangat luar biasa bermacam-macam. Tapi mari kita melihat bagian-bagian ini menjadi kehalusan yang kita miliki. Agar
kita menjadi orang yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Barangkali jemaah kalau kita banyak bicara itu orang tidak kawan juga sih. Ngomong ketak, kira gitu. Ngomong baik, akhlak tidak bagus gitu kan. Gitu. Tapi mari dengan kehalusan yang kita munculkan itu akan menjadi menumbuhkan kesan pada siapapun yang kita temui dan kepada orang yang walaupun tidak seagama tidak membenci kita. Dan itulah yang menjadi contoh yang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita melalui keseharian laku kehidupannya. Demikian jemaah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya mohon maaf Pak Rendra ya, Pak Is, kalau ada salah nanti dibisik-bisik. Ini benar kira gitulah. Karena Pak Is ini adalah saya takzim kepada beliau. Ya, kalau saya suka lah nengok-nengok gitu kan, mahasiswa urusan di teras masjid Gejadi gitu kan, di atas kap mobil Gejadi, di kebun kelapa sawit Gejadi. Itu bagian-bagian yang mari kita belajar terus agar memberikan yang terbaik kepada siapa saja. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.